Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman semuanya pemerhati kasus Subang yang sangat luar biasa. Kita langsung saja. Hari ini kebetulan saya dengan pemerhati kasus Subang juga dan seorang YouTuber yang sangat luar biasa nih analisa-analisanya, yaitu Bang Yahya Muhammad. Selamat siang nih Bang Yahya. Selamat siang Bang Eri. Oke. Teman-teman semuanya, kali ini tentunya saya akan ya istilahnya bincang lah. Saya bertanya, Bang Yahya akan menjawab, dan begitu juga Bang Yahya bertanya, saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya dalam menjawab pertanyaan itu. Siap, gitu ya Bang. Siap, benar. Tetapi kali ini saya ingin bertanya kepada Bang Yahya nih. Kenapa alasannya saya bertanya kepada Bang Yahya? Karena saya lihat di konten-konten Bang Yahya itu, analisanya kalau Bang Yahya itu sangat serius sekali nih, menganalisa sebuah kasus. Sampai kasus yang ada di Madura juga. Sangat begitu detailnya aja gitu. Terkadang mungkin orang juga mengira bahwa Bang Yahya Muhammad itu tinggal di Madura sana, di Bangkalan begitu. Penontonnya 1,5 juta ya? Penontonnya sampai viewernya itu 1,5 juta. Itu artinya analisa Bang Yahya itu sangat begitu jatuh itu. Asik bisa. Nah, apalagi di dalam kasus Subang nih, yang tentunya dalam hal ini Bang Yahya juga seringlah dari awal sampai dengan sekarang mengikuti perkembangan kasus Subang ya. Sampai akhirnya kita juga tidur-tidur di Polda beberapa hari gitu lah, dalam apa namanya untuk dapat memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Nah, saya ini bertanya nih Bang, pada saat sidang pertama dilakukan, bagaimana nih menurut Abang ya, dengan disidangkannya saja satu orang terdakwa di dalam kasus Subang, yaitu Pak Yosef Hidayah. Hidayah ya. Siap. Sedangkan kita semua tahu bahwa di dalam kasus Subang ini yang berkasnya sudah P21, tetapi yang surat dakwaannya sudah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Subang hanya Pak Yosef Hidayah. Menurut analisa Abang sendiri bagaimana nih? Baik. Ya. Bahwa begini Bang, pada dasarnya unsur pidana itu kan sudah terpenuhi dengan sebuah indikator bahwa mereka sudah ditersangkakan, ya. Bahwa ada Arigi, Abi, Mimin, Pak Yosef, dan Betul. mereka itu indikatornya adalah sudah ditersangkakan, berarti mereka itu sudah memenuhi 2 alat bukti minimal. Betul. Nah, awas nih, patokannya adalah mereka sudah memenuhi 2 alat bukti. Betul. Ya, masing-masing 2. Nah, kira-kira begitu. Nah, terkait kemudian, kenapa yang di P21 kan baru 1, kenapa kemudian yang dilimpahkan baru 1, yang disidangkan juga baru 1, memungkinkan, ini memungkinkan, karena kita hanya mengamati ya Bang. Ya, betul-betul. Kita juga tidak meneliti belum dari dalam seperti Ya, yang betul. Bang Eri tadi di dalam kan. Melihatnya dari luar lah ya. Dari luar lah ya. Ini ada beberapa indikasi. Ya. Yang pertama adalah memang sebuah strategi saja. Yang strategi ketika satu kemudian disidangkan, maka kan ada yang namanya adalah matching data. Persesuaian antara apakah yang diucapkan oleh terdakwa dengan alat bukti yang lain, atau bahkan bisa menambahkan alat bukti yang lain. Karena keterangan terdakwa itu adalah alat bukti loh Bang. Ya. Jangan salah. Betul. Bisa saja ketika terdakwa mengatakan di dalam sebuah sidang, mengatakan tang, ya enggak? Ya. Mengatakan tang secara tidak langsung atau keceplosan bahasanya. Ya. Ini adalah alat bukti Bang. Betul. Keterangan terdakwa Bang. Nah, Ya. ini menambah itu. Bisa saja itu. Ya. Kenapa dibuat satu persatu? Nah, adalah pencarian matching data sebenarnya. Ya. Nah, itu pertama, strategi strategi penegak hukum. Ya. Yang kedua adalah kenapa ini satu persatu adalah begini Bang. Pak Yosef itu kan sudah ya. Kemudian yang lain itu belum, kenapa? Ya. Karena memang minimnya data saat di awal. Ya. Minimnya data saat di awal. Sebuah contoh adalah ada image alat buktinya kok cuma 1 bisa ditangkap misalkan. Image dari masyarakat kan begitu. Ada juga yang mengatakan hanya keterangan Danu saja, apalagi Danu kemudian di media dikatakan, di-image-kan oleh beberapa orang itu adalah bohong dan sebagainya. Sedangkan ini kasus sudah lama, ada satu orang yang menyerahkan diri dan mengakui kok dikatakan bohong. Kira-kira begitu. Bukankah kita bersyukur? Bukankah kita memang harus support supaya terbongkar kasus ini? Tanpa ada pengakuan, hilanglah satu alat bukti. Kira-kira begitu kan? Makin sulit lah ini kasus Bang. Kira-kira begitu. Nah, maka dari sini Bang, menggali sebuah informasi itu Bang, sangat susah dalam kasus Bang.
sangat susah. Ya. Nah, ketika Danu mengakui itu semua, menyatakan dirinya adalah ada di TKP, maka di sini akan ada persesuaian selanjutnya antara sebuah keterangan yang walaupun kita katakan mereka tidak mengakui. Dari di dalam hukum hak kita tidak butuh pengakuan pidana itu ya Bang ya, tetapi adalah matching data tadi yang di awal, persesuaian antara petunjuk, barang bukti yang menuju ke alat bukti itu antara si A, si B, dan si B itu akan ketahuan semua, sehingga akan tujuannya adalah memperkaya alat bukti. Itu yang kedua, opsionalnya. Jadi memperkaya alat bukti. Jadi kita tunggu saja Bang. Walaupun ini adalah step by step, satu persatu, memang ini yang bisa memungkinkan. Pertama adalah strategi, yang kedua adalah memperkaya alat bukti. Semakin banyak alat bukti semakin bagus dong. Nah itulah. Nah, kalau menyimak apa yang Abang sampaikan, berarti bisa dikatakan minimnya ya data dan lain sebagainya ya di awal ya. Di awal. Setahu saya di dalam kasus Subang ini juga dulu itu perkaranya memang ada yang disatukan nih Bang, mengenai tersangka yang sudah ditersangkakan. Tetapi untuk saat ini bisa dikatakan berkas perkaranya itu masing-masing. Nah, taruhlah dalam hal ini tadi kita semua ketahui bahwa yang surat dakwaannya sudah dilimpahkan dari Kejari kepada PN itu hanya Pak Yosef saja kan. Apakah mungkin, ya tadi kan sudah dikatakan menurut Abang ini adalah sebuah strategi gitulah ya. Menurut Abang ada hubungannya nggak dengan minimnya saksi di TKP atau data CCTV yang lainnya, sehingga mereka juga semua yang statusnya menjadi tersangka dalam hal ini Danu saja bisa diposisikan menjadi saksi dulu gitu loh. Menurut Abang ada kaitannya kan? Ada semua ada kaitannya. Tadi terkait kemudian yang pertama adalah strategi, kemudian yang kedua adalah memperkaya alat bukti. Itu adalah ada kaitannya dan kesinambungan, berjalan seirama itu Pak. Kenapa? Memperkaya itu yang kedua tadi, sebuah contoh pengakuan kemudian para saksi atas terdakwa Pak Yosef, kan banyak saksi nanti, ada ahli, ada ini, itu semua alat bukti semua Pak. Keterangan ahli alat bukti, yang enggak surat alat bukti, keterangan saksi alat bukti, maka satu persatu semakin mempermudah, memperbanyak, memperkaya sebuah alat bukti yang kan begitu Bang tujuannya. Artinya sebenarnya berjalan seirama. Tidak kemungkinan seperti yang dikatakan orang lain adalah minimnya alat bukti. Alat bukti itu sudah memenuhi dari awal. Ada keterangan Danu, ada bukti yang lain. Buktinya apa yang tadi saya bilang, bahwa yang tersebar di media cuma 2 noda darah merah dengan kesaksian Danu. Padahal ada alat-alat yang lainnya, alat bukti yang lain. Ternyata bercak darahnya banyak antara baju dan celana. Kenapa kemudian bukan hanya Pak Yosef, ternyata ada di saksi yang lain, ada tersangka yang lain juga ada bercak darah. Tuh, nyata. Artinya adalah alat bukti sebenarnya sudah jelas. Hanya yang kedua tadi opsionalnya adalah untuk memperkaya. Sehingga kesimpulan tadi pertanyaan yang kedua adalah menurut saya matching. Semua berjalan dengan seirama dan insya Allah hasilnya alat bukti itu akan kaya. Terima kasih Bang nih. Mudah-mudahan teman-teman juga nih banyak sekali kan yang bertanya ini. Jadi sangat jelas sekali. Mudah-mudahan apa yang saya tanyakan ini mewakili penasaran nih teman-teman semua ini, terutama para pemerhati kasus Subang ya, yang ada di sebagai pengikut yang ada di channel saya ini. Cuman ini ada hal yang tentunya saya rasa ini adalah bisa dikatakan topik yang paling penting kita bahas nih Pak. Yaitu tadi saya melihat juga teman-teman yang ada di grup WhatsApp ya, para pemerhati kasus Subang. Kita ingin sedikit diskusikan mengenai sidang hari ini. Sidang hari ini. Ya, tentang penyampaian eksepsi yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa Yosef Hidayat, yaitu Pak Rohman Hidayat dan kawan-kawan dan rekan. Nah, tadi saya lihat sih, kalau apa yang disampaikan mengenai eksepsi yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa Yosef Hidayat yang sudah dipaparkan tadi secara gamblang di dalam proses sidang yang kedua di sini, saya melihat ada 2 poin. Poin yang pertama adalah yaitu mereka itu menginginkan di dalam surat dakwaan itu lebih detail, lebih terperinci mengenai surat dakwaan yang sudah disampaikan pada sidang yang pertama. Itu yang pertama nih, yang saya tanggapi. Terus yang kedua, yang saya lihat yang paling disoroti juga di sini pada saat kita melakukan wawancara, awak media melakukan wawancara terhadap Pak Rohman sendiri ya, setelah
sidang dilaksanakan, Ya. yaitu tentang surat dakwaan yang kita dengar tadi, bahwa di situ dalam menyusun surat dakwaan itu tidak boleh copy paste katanya, yang merujuk tentunya kepada surat edaran kalau tidak salah Kejaksaan Agung ya. Itu tadi juga kita kembali lagi nih. Tadi juga pada saat Pak Rohman setelah menyampaikan eksepsi itu, Hakim Ketua memberikan waktu kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan tanggapan, dan Jaksa Penuntut Umum akan memberikan jawaban terhadap ajuan eksepsi yang diajukan oleh Pak Rohman pada sidang berikutnya secara tertulis. Intinya kan mereka juga butuh waktu ya untuk menanggapi apa namanya ya, sanggahan lah ya, eksepsi yang diajukan oleh tadi. Tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin meminta komentar Kang Yahya nih. Siap. Bagaimana nih menurut Kang Yahya terhadap dua poin itu tadi? Baik. Yang pertama, poin yang dianggap kurang begitu detail, yaitu tentang surat dakwaan terhadap terdakwa Yosef Hidayah. Yang kedua, tentang hal yang dianggapnya ada surat dakwaan yang memang copy paste yang tidak merujuk kepada surat apa namanya, pemberitahuan atau surat edaran dari apa? Mahkamah Agung itu. Oke. Saya akan jawab dua Ya. dari poin ini. Saya dalam posisi sekarang adalah sebagai pengamat. Iya, sebagai pengamat nih. Bukan pelaku di dalam nih ya. Iya, memang pengamat kan sebenarnya, mengamati gitu kan. Iya betul, Bang. Batuk dulu, Bang ya. Iya, nggak apa-apa. Lancar, Bang ya. Iya. Begini, Bang. Kita ikuti alur cerita persidangan ini dari pertama adalah pembacaan surat terdakwa ya, surat dakwaan. Iya, surat dakwaan. Yang kemudian dibantah atau disanggah yang dinamakan adalah Eksepsi ya. oleh terdakwa yang sebagai pengacaranya. Dan hari ini dilaksanakan yang kedua. Dan tanggal 17 esok itu kan akan ada sebuah jawaban dari dari eksepsi ya. Eksepsi yang diajukan. Ya. Jadi begini, Bang. Ada poin setelah saya melihat sidang pertama dan sidang kedua ini, memang betul dua poin itu. Pertama adalah histori atau kronologi yang kurang sempurna, katanya. Sebuah contoh tidak sempurnanya bagaimana? Misalkan Ibu Mimin kapan berangkatnya, masuk ke TKP-nya kapan, tidak jelas. Ya. Atau Pak Yosef pulangnya jam berapa juga tidak jelas. Ya. Kira begitu. Ya. Nah, sebenarnya begini, Pak. Ini yang pertama dulu. Ya. Bahwa di dalam unsur pidana itu memang ada primary dan secondary. Apa ya? Uji materi betul. Dan di situ materinya adalah primary atau secondary. Ya. Nah, kalau primary itu adalah unsur pidana yang pokoknya, Bang. Ya. Sebuah contoh menguji alat bukti. Ya. Nah, mestinya yang sekunder-sekunder itu tidak akan membebaskan, Bang. Ini sebagai pengamat ya. Nah. Tidak akan membebaskan unsur pidananya, kecuali di dalam eksepsi itu ditanamkan sebuah contoh alat bukti, misalnya ada cipratan darah, bantah cipratan darah itu, Bang. Ya. Cipratan darah itu ternyata kaosnya, bajunya, celananya bukan milik saya, misalkan bukan milik terdakwa. Nah, itu. Atau misalkan membuktikan bahwa Pak Yosef benar-benar ada di rumah istri muda, misalkan. Nah, ini sebenarnya yang harus dieksepsikan adalah ininya, Bang. Bahwa yang primerinya ini, primeri itu yang pokoknya unsur pidananya, bukan dari sisi kronologinya. Betul, kronologi adalah sebagai pelengkap ya, kan dalam sebuah unsur pidana. Tetapi sekunder itu, Bang. Selama primerinya masih terpenuhi, ini tidak menjadi maksimal sekunder itu. Maka kalau yang dieksepsikan hanya sekunderity tadi, yang primerinya misalkan tidak bisa membantah cipratan darah itu bukan baju dia, kemudian ternyata darah itu bukan darah Amelia Ibu Tuti dan sebagainya. Apabila ini terpenuhi, bisa membantah ini, maka memungkinkan ini bisa mengurangi minimalnya adalah vonisnya. Itu bahkan barangkali bisa bebas. Karena tidak memenuhi alat buktinya, diuji sedangkan tidak tidak terbukti, kira-kira begitu. Yang kedua, memastikan bahwa dia itu ada di rumah. Nah, ada CCTV misalkan, atau kesaksian yang lain silakan, misalkan dia itu ada di rumah. Nah, apabila itu benar-benar terbukti, maka alat bukti bisa diuji di situ, Bang. Nah, di situ ya, itu yang pertama. Artinya
Yang pertama ini eksepsi terdakwa mestinya diperjelas dari sisi primernya, yaitu dari unsur pidananya, dua alat buktinya yang dibahas totalnya, yang benar-benar dikuatkan kira-kira gitu. Itu yang pertama. Bukan dari sekundaritinya. Kedua, yang masalah adalah spesifikasi sebenarnya. Adalah pidana 338 dengan 340, Bang. Pada dasarnya memang sama-sama pembunuhan. Ya. Bedanya apa? Ada sebuah perencanaan dan tidak. 338 itu adalah pembunuhan, ya. Tidak dalam sebuah perencanaan. 340 adalah perencanaan. Betul. Kemudian perbedaannya adalah di vonisnya yang berbeda. Nah, bahkan ada yang mengatakan seorang 340 harus disertai dengan motif lah. Ada yang juga tidak juga lah. Yang penting adalah unsur pidananya terpenuhi. Maka bisa dikenakan. Yang penting perencanaan dipenuhi dengan pasal 340. Itu adalah spekulatif daripada pengamat atau ahli hukum ya. Tetapi yang terpenting adalah kasus Subang ini motifnya juga menurut pengamat ini ya. Kita semua melihat barangkali di lapangan itu motifnya jelas, Bang. Kronologi yang sudah dibacakan surat dakwaan itu kronologi jelas, Bang. Gara-gara misalkan nggak dikasih uang terus, misalkan gitu ya. Ya enggak? Itu kan jelas, Bang. Kronologi itu artinya adalah harta dong, tahta dong, kira-kira gitu, Bang. Apakah ini motif? Jelas memenuhi. 340 itu tidak disertai motif aja masih bisa dikenakan 340, apalagi disertai dengan motif. Jelas 340. Maka ini adalah sebuah perencanaan. Maka spesifikasi yang tadi dikatakan copy paste 338 dengan 340 ya memang mirip. Hanya perbedaannya sedikit. Tadi bermuatan motif atau tidak, terbukti secara berencana atau tidak, kan begitu perbedaannya. Memang mirip, Bang. Jadi gini ya, oke, saya mengerti betul nih, sangat menarik nih apa yang disampaikan oleh Bang Yahya. Tetapi kalau saya nanti salah dalam membuat kesimpulan terkait apa yang disampaikan oleh Bang Yahya ralat aja ya.